Ada beberapa amalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis bahwasanya orang yang demikian tidak masuk ke dalam surga. Ini secara spesifik disebutkan oleh Nabi beberapa amalannya. Walaupun secara umum maksiat dan dosa itu menghalangi seseorang untuk masuk surga, tetapi ada beberapa amalan ini yang potensinya itu besar untuk menghalangi kita dari masuk surga Allah Jalla wa'ala. Dan amalan ini atau penghalang ini ada dua bentuknya. Ada penghalang yang bersifat permanen, ada penghalang yang sifatnya sementara. Walaupun sementara, namun kata para ulama tidak boleh dianggap remeh. Makanya termasuk juga pembagian syirik besar, syirik kecil. Maksudnya kecil ini bukan berarti kita menganggap remeh, oh kecil berarti ada apa-apa. Bukan seperti itu. Syirik tetap syirik, mau terlepas apakah itu syirik besar atau kecil, itu merupakan pelanggaran yang paling fatal dalam agama. Baik, yang pertama, perbuatan yang menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Ta'ala adalah kesyirikan atau berbuat syirik. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah mengharamkan surga atasnya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya hanyalah di neraka. Kemudian yang kedua, perbuatan yang menghalangi seseorang dari surga Allah Ta'ala namun bukan permanen, yaitu qatlun nafsi, bunuh diri. Bunuh diri ini salah satu dosa besar yang fatal, walaupun tidak membuat seseorang atau pelakunya kekal di neraka, tetapi itu membuatnya terhalang dari masuk surga Allah untuk waktu yang wallahu a'lam. Baik, hal ini berdasarkan hadis Jundub bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu pada umat terdahulu sebelum kalian ada seorang lelaki, ia terluka parah. Kemudian ia merasa tidak tahan menahan luka yang ia derita ini, kemudian ia mengambil pisau, fa akhadha sikinan, ia mengambil pisau atau belati, kemudian ia menusukkan ke perutnya sampai meninggal, sampai tewas. Maka Allah Ta'ala mengatakan, hambaku ini telah mendahuluiku, maka haramtu alaihil jannah, maka aku memutuskan untuk mengharamkan surga baginya. Kenapa? Karena hamba ini mendahului ke sesuatu, mendahului sesuatu. Kematiannya ia percepat dengan bunuh diri tersebut. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah zina. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhulunal jannata asy-syaikhu az-zani. Ada tiga golongan yang tidak masuk ke dalam surga, yaitu yang pertama adalah orang tua yang berzina, kemudian yang kedua wal imamul kadzdzab, dan yang kedua adalah pemimpin yang suka berdusta, dan yang ketiga adalah al-ail al-mazhu, dan orang miskin yang sombong. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah syurbul khamr, minum minuman keras. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yadkhulul jannata mudminu khamrin. Tidak masuk surga orang yang banyak minum khamar, banyak minum minuman keras. Kemudian yang kelima adalah qat'ul arham, memutus silaturahim. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus, maksudnya memutus hubungan rahim. Kemudian yang keenam adalah namimah, mengadu domba. Kemudian yang ketujuh adalah mengganggu tetangga. Kemudian yang kedelapan adalah al-kibir, kesombongan. Kemudian yang kesembilan adalah at-tabarruj, bersolek atau berhias, ini bagi
bagi wanita. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.